Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifrina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai pertemuan 6 dari mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di pertemuan 6 kali ini, saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu tentang splash screen dan yang kedua yaitu tentang pembuatan fragment. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang splash screen terlebih dahulu. Splash screen merupakan tampilan layar pembuka dalam aplikasi yang muncul saat pertama kali kita menjalankan aplikasi tersebut atau sebelum kita masuk ke halaman utamanya. Nah, biasanya splash screen ini berfungsi untuk menampilkan logo ataupun branding dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah activity baru bernama Splash Screen Activity. Nah, di dalam Splash Screen Activity ini, kita dapat menggunakan Life Cycle Scope titik launch di mana dia ini berfungsi untuk menampilkan jeda waktu saat kita menggunakan splash screen tersebut. Lalu di sini ada var intent di mana dia ini akan memanggil splash screen activity dari main activity. Lalu di sini karena kita ingin menampilkan splash screen ini menjadi halaman utamanya, maka kita dapat mengganti Android manifest yang di bagian splash screen ini menjadi main dengan menggunakan intent filter. Lalu di sini untuk di bagian layoutnya kita dapat menambahkan image view. Nah, di sini ada image view dan progress bar. Nah, progress bar ini berfungsi untuk sebagai animasi tambahan. Jadi, saat kita membuka sebuah aplikasi tersebut, jadi ada seperti loading lama gitu untuk menambahkan animasinya. Lalu di sini ada beberapa constraint. Lalu untuk gambarnya itu diambil dari drawable dengan nama filenya itu help. Nah, di sini kita lanjut ke tampilan untuk pembuatan fragmen. Nah, di sini saya sudah menambah atau membuat sebuah tiga fragmen di mana dia itu akan menampilkan di sebuah satu activity saja. Nah, di sini untuk ketiga fragmen ini saya tampilkan di fact activity. Nah, di sini ada about fragment. Nah, untuk membuat sebuah fragmen kita dapat mengklik ya example satu apps 2 ini. Tinggal kita klik. Lalu kita dapat klik yang new, lalu tinggal kita klik yang fragment, lalu tinggal kita pilih opsi yang fragment blank. Nah, di sini tinggal kita ganti aja fragment name-nya ini sesuai dengan fragment kita inginkan. Lalu tinggal kita klik yang finish. Nah, di About Fragment ini merupakan sebuah template untuk penggunaan fragment, di mana dia di sini ada on-grid view-nya, lalu di sini ada inflator, layout inflator, lalu di sini ada return inflator ya, yang akan kembali ke fragment about-nya. Lalu di sini ada profile fragment. Nah, untuk di profile fragment ini saya akan menampilkan nama, alamat, dan hobi. Nah, di sini dia akan menggunakan on view created. Nah, di mana di dalamnya ini ada alamat, nama, dan hobi. Nah, nama, alamat, dan hobi ini diambil dari txt nama, lalu di sini diambil dari txt alamat, lalu di sini juga dipanggil dari txt hobi. Nah, di sini kita akan men-set datanya di mana di sini ada txt nama titik teks karena dia adalah sebuah teks, lalu di sini dia itu akan memanggil namanya itu Harbi, lalu di sini ada txt alamatnya itu diambil dari alamat Jalan Arifin Ahmad, lalu di sini ada txt hobinya itu playing game. Nah, ini merupakan set datanya. Lalu untuk di setting fragment ini sama seperti yang ada di about fragment tadi, merupakan sebuah template untuk saat kita membuat sebuah fragment baru di mana dia itu menggunakan on-grid view. Lalu kita lanjut ke fact activity. Nah, di fact activity ini kita akan menggunakan sebuah binding. Nah, di sini ada binding, lalu di sini juga ada binding. Lalu di sini ada untuk penggunaan setup toolbar-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan set support action bar yang diambil dari binding toolbar-nya. Lalu di sini ada title, subtitle, dan juga set display home as up enable. Lalu juga di sini ada set display show home enable di mana dia ini berfungsi untuk penggunaan tombol back yang ada di toolbar-nya. Nah, karena ada tombol back, maka kita di sini dapat menggunakan IC back-nya. Nah, lalu di sini juga ada set title di action toolbar, action bar.
Dan di sini ada support action bar, lalu di sini support action bar dengan menggunakan title-nya itu fuck. Lalu di sini ada support action bar, di mana dia ini berfungsi untuk tombol back-nya. Lalu di sini ada replace fragment, di mana dia itu berfungsi untuk menampilkan fragment pertama secara default. Lalu di sini ada binding button fragment 1, di mana dia itu untuk setup event click untuk mengganti fragment. Nah, setelah kita mengklik button fragment 1, maka dia akan mengganti lagi ke halaman fragment 2. Lalu jika kita klik fragment 3, dia akan berpindah lagi ke halaman-halaman sesuai dengan yang kita klik. Lalu di sini ada private file untuk replace fragmentnya. Jadi dia di sini menggunakan support fragment manager untuk dapat mengganti klik sesuai dengan button yang kita inginkan. Lalu ini ada untuk tombol back di toolbar. Lalu di sini ada buat menu di toolbar. Nah, ini untuk pemanggilan on create option menunya, di mana dia itu diambil dari main menu yang sudah kita buat minggu kemarin. Lalu di sini ada handle click menu juga, seperti yang sudah kita buat minggu kemarin. Nah, langsung saja kita lihat untuk di layoutnya. Nah, di sini ada layout untuk about, fragment about. Nah, ini dia menggunakan text view. Lalu di sini isinya ini tuh template text view semua. Ada tujuan aplikasi, ada tim pengembangan, ada tentang aplikasi dan semacamnya. Lalu di sini ada fragment untuk profile. Nah, di sini dia menggunakan image view. Lalu juga di sini ada penggunaan IC ataupun vektor aset. Nah, di sini ada nama, alamat, hobi yang dipanggil dari activity tadi. Nah, yang strip-strip ini nanti akan ditampilkan sesuai dengan pemanggilan yang sudah kita buat di profile fragment. Nah, di sini untuk pemanggilan foto profilnya. Nah, ini untuk profile, lalu untuk kartu konfirmasi yang kotak ini, lalu di sini ada linear layout, lalu di sini ada image view, di mana dia akan menampil dari IC drawable untuk vektor aset IC name, lalu di sini untuk Android ID-nya itu nama yang txt nama, lalu di sini juga ada txt alamat, dan di sini dia akan memanggil vektor aset yang ada di drawable IC alamat. Lalu di sini juga ada hobi, di sini ada txt hobi, lalu di sini juga ada pemanggilan untuk vektor asetnya. Lalu di sini ada untuk fragment setting. Nah, di fragment setting ini sama seperti yang ada di fragment profile, di mana dia di sini ada notifikasi, ID-nya, lalu di sini juga ada pemanggilan untuk drawable-nya atau vektor asetnya. Lalu juga di sini ada privacy-nya. Lalu di sini ada pemanggilan untuk drawable vektor asetnya. Lalu juga di bagian sini ada bahasa. Lalu di sini ada pemanggilan untuk vektor aset. Dan juga yang terakhir di sini ada tentang aplikasi dan juga ini pemanggilan untuk vektor asetnya. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, ini dia yang tadi itu progress bar yang dia itu mutar-mutar. Nah, di sini ada flag yang sudah kita buat di activity flag. Nah, ini dia toolbarnya. Lalu di sini ada profile, ada setting, dan juga ada about, di mana dia ini sebuah fragment yang kita buat di dalam satu activity, 3 button. Nah, untuk jika kita klik profile, maka dia akan menampilkan nama, alamat, hobi yang tadi itu di sini txt nama, txt alamat, txt hobi. Nah, di sini dia akan memunculkan sesuai dengan yang sudah kita buat um, di profile fragmentnya. Lalu di sini ada setting di mana dia akan menampilkan notifikasi, privacy, bahasa tentang aplikasi, tapi dia tidak bisa diklik karena belum dijalankan halamannya. Lalu di sini juga ada penggunaan vektor asetnya. Lalu di sini ada about, ini itu penjelasan tentang aplikasinya, di mana di sini cuma menggunakan text view dan tulisan-tulisan lainnya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang pertemuan 6 kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.